Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Adi Pamungkas dengan NIM V34210887 kelas TIC akan menjelaskan hasil kerja UTS mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampu Pak Rudi Hartono. Pertama-tama yakni mengenai susunan soal High Available WordPress. Dalam praktikum kali ini menggunakan 3 VM, yaitu VM1 dan VM2 yang menggunakan subnet web server dengan IP 10 NIM 10.6.0.0/16 dan VM3 dengan subnet DBNFS dengan NIM 192.168.0.0/16. Terdapat juga piring dan load balancing yang akan menghubungkan antar VM. Selanjutnya kita akan masuk ke Azure. Selanjutnya adalah pembuatan virtual network. Kita pilih virtual network. Create. Sebenarnya saya sudah membuat yakni VPC Blancer Web Server dan VPC Blancer DBS NFS. Saya akan coba membuat yang baru, tetapi tidak sampai selesai. Pertama, pilih resource group. Sebelum virtual network, kita akan membuat resource group terlebih dahulu, yaitu dengan create, lalu beri nama resource group. Pilih Australia Timur, Australia East, lalu next text, tag dibiarkan default, lalu pilih create. Jika sudah, akan muncul seperti ini, UTS Cloud. Lalu selanjutnya akan pembuatan VN Virtual Network. Pilih create. Isi resource group dengan UTS Cloud yang tadi sudah dibuat. Lalu nama, isi terserah. Saya akan menggunakan UTS Cloud. Region akan otomatis Australia Timur. Lalu isi IP address space sesuai dengan soal. Ini 10 name 0016. Lalu add subnet. Beri subnet name dengan subnet web server dengan subnet nanti 10 87.0.0/16. Jika sudah, kita add. Lalu next security, default tag juga default, lalu review. Jika sudah yakin dengan review, pilih create. VN akan berhasil dibuat. Pembuatan yaitu kita akan membuat dua VN, yaitu VPC Blancer DB NFS dan VPC Blancer Web Server.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan virtual machine atau VM. Sebelumnya sudah saya buat, yaitu VM1, VM2, dan VM DPNFS. Pilih create. Tunggu sebentar. Isi resource group dengan UTS Cloud yang sudah dibuat tadi. Beri virtual name dengan VM1, lalu region Australia Timur, Ubuntu, size, SSH, Azure username, saya akan isi pamungkas, lalu generate key using gunakan yang sudah ada, yaitu K141. Sudah naik kepada disk premium, kita ubah menjadi standar HDD. Yang lainnya kita set default, lalu next network. Virtual network kita isi dengan VPC Blancer Web Server, lalu subnetnya tadi yang sudah diisi secara otomatis, public IP yaitu dengan VM1 IP, SSH kita tambah dengan HTTP, lalu management kita default, advance kita default, text juga default, lalu review dan create. Basic masih ada yang kurang. Ini children resource group. Ya, seperti itu proses pembuatan IP public VM. Terakhir adalah pembuatan load balancer. Saya sudah membuat load balancer UTS. Ini create, isi resource group dengan UTS Cloud, lalu beri nama load balancer region Australia Timur, lalu selanjutnya next backend pool kita add frontend IP configuration, pilih add, beri nama
frontend. Lalu pilih IP, kita create new, pilih create new, lalu oke. Jika sudah add, ditambahkan, ini sudah keluar. Lalu saja next back pull, back inbound pull, lalu tambah add lagi back, beri nama back end pull, virtual network menggunakan VPC Blazor web server. Lalu kita add VM1 dan 2. Ini tidak bisa karena VM1 dan 2 sudah terhubung dengan yang sebelumnya. Jika sudah add backend pool, lalu inbound rules, kita juga akan menambahkan inbound rules dengan nama load inbound, lalu frontend address. Ini frontend tadi yang dibuat. Selanjutnya backpull kita beri centang, port kita beri angka 80, backend juga 80, help prop kita beri nama help prop, create new help prop, sudah pilih OK, lalu add, ini dibiarkan default. Itu juga dengan inbound not rule, kita tambahkan, beri nama inbound TS, lalu frontend tadi, frontend port kita isi 80, backend pool isi 80, seharusnya 80 karena 80 sudah dipakai, jadi tidak bisa. Selanjutnya next outbound rules, kita juga add outbound rule. Untuk outbound kita set default, lalu tag juga default. Selanjutnya review and create. Jika sudah yakin dengan pembuatan ini, pilih create. Karena saya sudah membuat, jadi saya akan close saja. Seperti itu pembuatan komponen-komponen load balance, virtual machine, virtual world network, dan resource group. Selanjutnya saya akan mempraktekkan testing. Pertama-tama kita buka load balance UTS yang sudah dibuat tadi. Lalu pilih backend pool. Selanjutnya pilih backend LBUTS. Kita remove dulu VM1 dan VM2. Karena saat ini IP VM1 dan VM2 itu sama. Jika sama tidak akan putih, tidak akan bisa terbuka. Jadi kita remove terlebih dahulu. Lalu kita save. Setelah selesai kita akan masuk ke virtual machine atau public IP address untuk mengasosiat VM1 dan VM2. Kita tunggu lebih dahulu. Sudah selesai. Lalu virtual machine VM1
network, IP, kita buka IP address, buka IP address, lalu klik overview, associate, pilih load balancer, diganti dengan network interface. Network interface diisi dengan sesuai dengan VM. Ini VM1, yaitu sesuai dengan 172.12. Sudah sukses. VM1 1712. Lalu VM2 kita associate, load balancer kita ganti network interface. Lalu VM2 menggunakan VM2720 resource group UTS Cloud. Oke. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita akan mengecek apakah IP VM dan IP public address sudah sesuai. IP VM2 menggunakan 2720. VM jika sudah sesuai. Address. Terus selanjutnya VM kita start terlebih dahulu. Start agar mengetahui IP apakah sudah berbeda atau belum. VM start. Kita tunggu terlebih dahulu. Sudah, kita start terlebih dahulu agar deallocated berubah menjadi running. Sudah, kita cek VM1 mempunyai IP address 20.248.194.200. Lalu VM2 20.48.194.173. IP sudah berbeda, jadi sudah putih, sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita akan membuka putih. Lalu kopas IP ke dalam putih, session hostname, selanjutnya SSH, double klik out, kita beri IP privat, lalu open, lalu accept. Setelah itu ketik user yang telah dibuat tadi, VM1, VM2 sudah buka. Selanjutnya VM1
sama, yaitu dengan SSL dibuka terlebih dahulu, out, browser, lalu pas, saya buka aja. Terakhir VM3, yaitu VM DBNFS. Copy, paste SS out, sama seperti VM1 dan VM2 tadi, lalu open, save. Lalu selanjutnya pada VM1 dan 2 kita akan beri perintah mount. Ketik mount dengan IP 192.168.0.4. IP 192 ini merupakan IP milik VM DBNFS karena ini menghubungkan antara VM1, VM2 ke VM DBNFS tersebut. Jadi menggunakan IP VM3 atau VM DBNFS. Lalu ketik var nfs WordPress. Lalu var www/html/ sebelum itu, sebelum masuk ke mount, kita masuk ke root terlebih dahulu dengan sudo su. Lalu ketik perintah mount IP tadi 192.168.0.4 var nfs WordPress. Var www.html/WordPress. Kita tekan enter, sudah berhasil. Selanjutnya IP VM2 kita juga isi sama, masuk ke root terlebih dahulu dengan sudo su, lalu ketik mount 192.168.0.4 var nfs WordPress var www.html/WordPress. Jika sudah berhasil, setelah mount, jika keduanya sudah, selanjutnya buka IP public address IP address VM1, kita dissociate terlebih dahulu. VM2 juga sama, kita dissociate terlebih dahulu. Untuk menghilangkan IP yang berbeda tadi, karena dalam mengakses WordPress IP harus sama, IP antara VM1 dan VM2. Kita tunggu terlebih dahulu.
Kita tunggu network interface. VM1 sudah mati, VM2 juga. Selanjutnya kita akan masuk ke load balancer. Buka load balancer UTS, lalu backend pool, backend LB UTS. Kita pilih virtual network yang VPC Balancer web server. Selanjutnya add VM1 dan VM2. Klik add, lalu save. Jika balancer sudah, kita akan mengecek VM1 dan VM2 apakah IP-nya sudah sama. Sudah sama. Proses deploying in progress. Kita tunggu sebentar. Kita cek IP antara VM1 dan VM2 yaitu sudah sama, yaitu 20.9269.140. Yang sebelumnya berbeda, sekarang sudah sama. Selanjutnya kita buka VM, boleh VM1, boleh VM2 karena IP-nya sama. Copy IP address, public IP address, lalu paste. Ini sudah membuka WordPress, membuka Apache 2 Ubuntu default pack. Selanjutnya buka WordPress. Kita buka WordPress pertama terlebih dahulu. WordPress sudah ada karena kemunculan ini yaitu dengan menggunakan mon tadi. WordPress dengan menggunakan perintah mon putih dari putih. Ini sudah selesai, terbukti IP-nya sudah sama. Testcloud, kita sudah masuk ke dalam WordPress. Testcloud Word Hello World 8 Mei tes. Selanjutnya kita akan ngecek pada dashboard. Dashboard. Saya juga bisa menggunakan masuk dengan login terlebih dahulu, yaitu menggunakan ini login UTS WordPress wp login php. Ini
WordPress sudah bisa diakses. Sebelumnya kita menginstal WordPress terlebih dahulu, tapi karena sudah saya buat ini jadi langsung masuk ke WordPress tanpa melakukan instalasi lagi. Kita tunggu login, dashboard test. Ini sudah bisa dipakai. Post, add new, kategori tag, add new. Loading, masih loading. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan IP, menggunakan email dan password yang dibuat saat kita menginstal WordPress. Password, lalu login. Kita tunggu terlebih dahulu. Azure, kita bisa mengecek virtual network. Seperti yang dilihat, WordPress sudah dapat digunakan. Kita dapat membuat website. Ini alamat IP berubah sendiri. Kita bukan seperti ini. Remember me, untuk memudahkan dalam masuk login, lalu klik login. Masih proses. Kadang bisa. Kita tunggu terlebih dahulu. Login. Akan menggunakan akun email, lalu password. Saat ini sudah selesai, nanti akan masuk ke WordPress WP Admin. Seperti yang dilihat, ini tadi kolom login sekarang sudah menjadi kolom WordPress WP Admin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.